Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep gorengan. Ini pertama resepnya adalah bakwan jagung. Nanti yang kedua ada resep yang bakwan yang kedua ya teman-teman. Gimana cara membuatnya dan apa saja nih bahan-bahan yang akan kita perlukan? Simak terus ya videonya, jangan di skip biar nanti kalian tidak salah dalam memasak bakwannya nanti ya. Terima kasih. Pertama-tama saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Saya pakai ulekan aja ya teman-teman. Kalian juga boleh diulek ataupun dicoper ya kalau kalian lagi malas. Di sini saya akan menghaluskan ketumbar sebanyak 1 sendok teh. Kita haluskan. Jika sudah, tambahkan 10 siung bawang merah. Di sini bawang merahnya sudah saya potong menjadi 2 bagian biar ketika menghaluskannya itu lebih mudah ya. Selanjutnya 7 siung bawang putih, masih sama dengan bawang merah tadi, saya juga potong tapi potongannya lebih kecil-kecil ya teman-teman. Haluskan sampai dengan halus. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, akan saya tambahkan bahan yang lainnya seperti kunyit. Kita pakai 2 ruas jari kelingking ya teman-teman. Kita haluskan agar tercampur dengan rata dengan bumbu yang sebelumnya. Jika sudah seperti ini, akan kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan semua bumbu halusnya. Jika semua bumbu halusnya sudah kita masukkan, kita akan lanjut memasukkan bumbu yang lainnya seperti lada bubuk sebanyak setengah sendok teh dan daun seledri. Untuk daun seledrinya opsional saja ya teman-teman, dan ditambahkan juga potongan daun bawang. Daun bawangnya di sini saya pakai agak banyak karena saya suka, dan tambahkan juga irisan bawang merah sebanyak 5 siung dan garam halus sebanyak setengah sendok teh, dan ditambahkan juga setengah sendok teh kaldu jamur dan 1 telur ayam utuh ya teman-teman. Kita masukkan semua. Jika sudah kita masukkan, kita aduk terlebih dahulu ya agar garam dan kaldu jamurnya ini cepat larut ya. Jika sudah, kita akan tambahkan bahan yang selanjutnya. Di sini saya tidak pakai tepung terigu ya teman-teman, tapi saya memakai tepung beras ketan ya teman-teman. Tambahkan tepung beras ketannya ini sebanyak 10 sendok makan ya. Dan saya menggunakan air bersih. Keseluruhan dari air yang saya pakai adalah 120 ml ya teman-teman. Saya memasukkan airnya secara bertahap agar tidak terlalu encer nantinya. Jangan lupa ketika kita sudah memasukkan airnya, kita aduk ya agar kita tahu teksturnya itu sudah pas atau belumnya. Dan di sini saya akan memasukkan jagung manis yang sudah saya iris. Saya memakai jagung manisnya itu sebanyak 3 buah ya teman-teman, dan ukurannya itu besar ya teman-teman. Jika sudah kita masukkan, kita aduk agar bumbunya itu tercampur dengan rata dengan jagungnya. Jadi teksturnya itu seperti ini ya teman-teman. Tidak juga encer ataupun tidak juga terlalu kental. Sudah siap untuk kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Jangan lupa kita goreng adonan bakwan jagungnya ini, tapi tunggu sampai minyaknya ini sudah panas ya teman-teman. Jika sudah, kita goreng sampai dengan berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa sisi di sebelahnya untuk kita balik agar matangnya merata ya. Tidak juga gosong sebelah ataupun tidak matang sebelah ya. Seperti ini ya teman-teman. Sama seperti ketika kita menggoreng bakwan yang lainnya ya caranya. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan ataupun golden brown, kita angkat lalu kita tiriskan ya minyaknya.
dan kita tunggu sampai dingin. Setelah itu kita goreng kembali adonan bakwan jagungnya. Lakukan sampai adonannya ini habis ya teman-teman. Ini adalah gorengan bakwan yang kedua ya teman-teman. Ini rasanya enak banget ya. Ini kriuk banget. Ternyata kalau kita memakai tepung beras ketan itu memang rasanya lebih enak ya. Dia tidak melempem ya teman-teman. Dia juga tidak loyo seperti itu ya. Nah, dia tetap kriuk walaupun bakwannya ini sudah dingin. Oke teman-teman, boleh dilanjutkan ya. Jika adonannya itu belum habis, boleh dilanjutkan untuk gorengan yang selanjutnya sampai dengan adonannya itu habis. Ini kita tiriskan bakwannya, dan ini dia teman-teman hasil dari bakwan jagung saya hari ini. Ini akan kita cicipi terlebih dahulu ya. Ini kalau menurut saya sih ini enak banget ya, karena memang sekriuk itu bisa kalian denger ya dari suaranya. Ini enak banget teman-teman. Rasanya itu kriuk ya, perpaduan rasa gurih asinnya itu pas banget, tidak terlalu asin. Enak banget pokoknya ya. Kriuknya itu emang berasa banget ya. Nah, boleh kalian coba ya teman-teman resep bakwan jagung saya ini. Ini enak, bener-bener enak teman-teman. Silahkan kalian coba, semoga kalian suka ya. Sampai jumpa ya di video dan resep saya berikutnya. Saya berharap semoga resep dan video saya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Lanjut di gorengan yang kedua ya teman-teman. Kali ini saya mau buat bakwan sayuran teman-teman. Rasanya enak dan pas banget, dan juga cocok untuk kita jadikan cemilan saat nonton TV bersama keluarga. Gimana nih cara membuatnya? Kita siapin yuk sama-sama bahan-bahannya yang akan. Setelah itu kita ulek ketumbarnya ini atau kita haluskan. Jika teksturnya sudah seperti ini, kita akan menambahkan bahan yang lainnya seperti bawang merah. Saya pakai 7 siung teman-teman. 7 siung ini saya potong menjadi 2 bagian agar saya mudah dalam menghaluskannya. Setelah itu kita haluskan bawang merahnya. Kalau teman-teman lagi males ngulek, boleh banget ya di blender. Dan selanjutnya 5 siung bawang putih, sama dengan bawang merah tadi ya teman-teman, potong menjadi beberapa bagian, 2 bagian atau 3 bagian. Kita campurkan dengan bawang merah tadi, lalu setelah itu kita haluskan. Jika sudah halus atau teksturnya sudah sesuai dengan harapan, kita akan lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya ya. Di sini saya akan menambahkan kunyit 1 ruas jari jempol atau jari kelingking ya teman-teman. Kunyit ini sebagai pewarna alami aja ya, biar nanti gorengan bakwannya itu kuning dari warna kunyitnya ini. Kita haluskan sampai dengan halus. Jika sudah halus, kita akan lanjut kembali ke tahap yang selanjutnya ya. Selanjutnya siapkan telenan atau untuk mengiris lainnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita pakai sayur kol atau kubis ya. Kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu kita potong lagi menjadi setengahnya lagi. Jadi kita pakai seperempatnya aja ya. Setelah itu iris tipis-tipis atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Lakukan sampai sayur kolnya ini teriris
sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita akan lanjut lagi memasukkan sayur kolnya ini ke dalam wadah yang lebih besar lagi ya teman-teman. Masukkan semua. Jika sudah, kita akan lanjut lagi ke bahan yang selanjutnya ya. Di sini saya akan memarut wortel. Kalau teman-teman tidak punya parutan seperti ini, boleh saja diiris tipis-tipis memanjang seperti korek api ya teman-teman. Saya memakai wortelnya sebanyak 5 buah wortel. Lakukan sampai semua wortelnya ini sudah terparut ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita akan masukkan parutan wortelnya ini atau kita campurkan ke dalam wadah yang sudah berisi sayur kol atau sayur kubis tadi ya. Masukkan semua. Jika sudah, kita akan lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam sayur-sayurannya seperti wortel dan kubis tadi ya teman-teman. Lalu setelah itu tambahkan 1 butir telur ayam. Kita pakai semua ya, putih dan kuningnya kita masukkan semua. Dan masukkan penyedap rasa secukupnya. Bahan yang selanjutnya kita akan memakai tepung ketan ya teman-teman. Ini dari mereknya Rose Brand. Saya yang warnanya hijau saya pakai sekitar 20 sendok makan ya teman-teman, atau 250 gram ya, atau seperempat. Nah, jadi tepung ketannya ini saya masukkan secara bertahap ya. Tahap yang pertama saya masukkan 10 sendok terlebih dahulu. Jika sudah 10 sendok, akan saya tambahkan bahan yang selanjutnya. Saya menggunakan air bersih 1,5 gelas ya teman-teman. Gelasnya ukurannya seperti ini. Terus kita aduk ya, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Cukup aduknya menggunakan tangan saja ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sarung tangan boleh menggunakan sarung tangan, atau kalau tidak punya boleh tangannya dicuci terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, sudah seperti ini ya teksturnya. Ini akan saya tambahkan lagi tepung ketannya sekitar 10 sendok makan. Di awal tadi sudah saya sebutkan ya bahwa saya memakai tepung ketannya itu sekitar 20 sendok dan saya memasukkannya secara bertahap. Jadi teman-teman, kalau pengen gorengannya itu tetap kriuk, garing, gunakan saja tepung ketan ya teman-teman. Tidak perlu memakai tepung beras ataupun tepung terigu. Itu kuncinya ya. Oke teman-teman, jika sudah 10 sendok, tambahkan 1 sendok teh garam halus. Dan setelah itu, ini akan kita aduk kembali. Kalau airnya kurang, boleh teman-teman tambahkan ya. Nah, jadi sudah tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Ini sudah siap untuk kita goreng atau kita eksekusi ke langkah yang selanjutnya ya. Tapi sebelum kita goreng, akan saya tambahkan terlebih dahulu daun seledri. Opsional saja ya teman-teman daun seledrinya, biar tambah wangi dan tambah enak. Saya juga menambahkan daun bawang. Di sini saya punya stok daun seledri dan daun bawangnya sudah saya masukkan freezer ya teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Kalau teman-teman pengen yang daun bawang dan daun seledrinya yang lebih fresh, boleh yang diiris dulu ya teman-teman.
Oke, ini sudah tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman, daun seledri dan daun bawangnya agar tercampur dengan sempurna. Kita lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Jangan lupa untuk menyiapkan pan. Nyalakan apinya atau kompornya, beri minyak sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk menggoreng bakwannya ya. Lalu setelah itu, jika sudah panas minyaknya, kita goreng adonan bakwannya di minyak yang panas. Gunakan api sedang yang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar, khawatirnya nanti malah gosong di luar, ternyata di dalamnya masih mentah ya. Kita goreng sampai bakwannya ini berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman, atau golden brown. Jangan lupa sisi yang sebaliknya atau dibaliknya kita balik agar matangnya itu sempurna. Jika sudah matang kedua sisinya, boleh kita angkat ya teman-teman. Lalu kita tiriskan minyaknya, kita tunggu sampai dingin, sampai minyaknya ini berkurang ya, tidak terlalu banyak. Dan ini dia teman-teman, masakan kita hari ini, bakwan sayur kriuk renyah dan gurih saya hari ini. Ini enak banget teman-teman ya. Mendingan kita bikin sendiri daripada kita beli di tukang gorengan. Dicocol dengan saus Bangkok, saus sambal ataupun saus tomat, dan dimakan dengan menggigit cabai rawit, itu enak banget teman-teman. Dan ini masih kriuk ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya resep dan video saya hari ini. Semoga kalian suka dan semoga resep yang saya bagikan untuk kalian semua bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.